Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Safli dengan NIM 21042301 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perangkat pemrosesan, perangkat keluaran, dan perangkat lunak. Oke, langsung saja kepada materinya, yaitu perangkat pemrosesan, di mana proses device pada komputer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Perangkat proses berfungsi dan berperan penting pada proses olah data yang diberikan oleh perangkat input untuk selanjutnya menjadi data yang diinginkan yang ditampilkan pada perangkat output. Selanjutnya, jenis perangkat pemrosesan. Di sini yang pertama ada CPU, Central Processing Unit, yang mana CPU berfungsi untuk membaca instruksi dari memori, memproses instruksi tersebut dan menyimpan hasil kembali ke memori atau ke perangkat output. Yang kedua ada GPU, yang mana Graphics Processing Unit. GPU adalah perangkat pemrosesan grafis yang bertanggung jawab untuk menghasilkan dan memproses grafik pada layar komputer. GPU memiliki kemampuan yang lebih khusus dan memproses grafik daripada CPU, sehingga sangat berguna untuk aplikasi seperti game, animasi, dan video editing. Terdapat beberapa contoh dari perangkat keluaran komputer ini seperti monitor, yang mana monitor adalah perangkat keluaran utama yang digunakan untuk menampilkan informasi yang diproses oleh komputer. Monitor dapat berupa layar LCD atau LED yang dapat menampilkan gambar dan teks dalam berbagai resolusi dan ukuran. Yang kedua ada printer, digunakan untuk mencetak dokumen atau gambar yang telah diproses oleh komputer. Yang selanjutnya ada speaker, digunakan untuk menghasilkan suara atau audio komputer. Speaker dapat terhubung ke komputer melalui kabel atau nirkabel dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan suara dalam berbagai kualitas dan volume. Itu merupakan perangkat keluaran dan beberapa contohnya. Selanjutnya ada headset, di mana digunakan untuk mendengarkan audio dari komputer secara pribadi tanpa mengganggu orang lain di sekitar. Headset terdiri dari earphone dan mikrofon dan terdapat terhubung ke komputer melalui kabel dan nirkabel. Selanjutnya ada proyektor, digunakan untuk menampilkan gambar atau video dari komputer pada layar yang lebih besar seperti dinding atau layar proyektor. Selanjutnya ada scanner, digunakan untuk mengambil gambar dan dokumen fisik dan mengubahnya menjadi file digital yang dapat diproses oleh komputer. Selanjutnya ada perangkat lunak, di mana perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Perangkat lunak juga disebut sebagai sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar dioperasikan. Selanjutnya ada jenis perangkat lunak. Yang pertama, sistem operasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan dan mengatur operasi pada komputer, termasuk memori, prosesor, dan perangkat keras lainnya, misalnya Windows dan Linux. Selanjutnya ada aplikasi perkantoran, yang mana adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dokumen, presentasi, spreadsheet, dan database seperti Microsoft Office.
Selanjutnya ada aplikasi desain grafis, digunakan untuk membuat dan mengedit gambar atau grafik. Dan adapun contoh aplikasi desain grafis adalah seperti Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan GIMP. Dan selanjutnya ada aplikasi multimedia, digunakan untuk membuat atau mengedit file audio, video, dan gambar. Contoh aplikasinya adalah seperti Adobe Premiere dan VLC Media Player. Dan aplikasi pemrograman digunakan untuk membuat dan mengembangkan aplikasi dan peringkat lunak lainnya. Contohnya ada Visual Studio, NetBeans, dan Eclipse. Aplikasi keamanan digunakan untuk melindungi sistem dan data dari serangan malware dan peretasan. Contohnya antivirus dan firewall. Aplikasi permainan digunakan untuk memainkan game atau permainan komputer. Contohnya seperti Steam, Epic Games, dan Origin. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.